Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba ulangi. Allahumma wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita bahas tentang makanan halal dan haram. Jadi makanan itu ada dua, halal dan haram. Makanan halal itu adalah yang bisa apa? Makanan yang boleh dimakan. Kalau makanan haram tidak boleh dimakan. Oke. Sekarang kita melihat dalilnya. Dalil itu apa? Dalil itu adalah hukumnya. Artinya kenapa bisa halal dan kenapa bisa haram? Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 4. Al-Maidah ayat 4. Ini tentang halalnya makanan. Kemudian haramnya makanan terdapat dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 157 dan surat Al-Maidah juga ayat 3. Nah betul yang kemarin kita bahas ya. Ayat 3. Oke. Yang minta satu orang maju ke depan untuk membaca surat Al-Baqarah dan artinya. Siapa Pak? Siapa? Ada yang berani maju ke depan? Ariel. Siapa yang hari ini sholat subuhnya di rumah? Yang ikhwan? Ya, Al-Farah maju ke depan. Bawa bukunya Al-Farah. Baca surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, oke. 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa makanan itu halal. Yang pertama adalah baik dan bermanfaat. Itu juga disebut dengan thayyib. Thayyib. Ini artinya baik
dan bermanfaat. Masih ingat nggak kenapa diharapkan? Karena betul, buruk dan berbahaya. Baik, tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 168. Sekarang Pak Yanto minta akhwatnya baca surat Al-A'raf ayat 157 halaman 7. Ada yang mau maju ke depan? Oke. Pak Yanto panggil Itu Pak, absen 20 Pak. Kuliah. Kuliah Bang, silakan di depan. Baca surat Al-A'raf ayat 157. Pendek sekali yang ada di buku ini, potongan ayat. Itu terus ya, itu terus. Atau ini. Ayuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Baik, terima kasih. Ini sudah paham ya kenapa makanan itu dihalalkan dan kenapa makanan itu diharamkan. Jadi perintah Allah, kalau Allah sudah memerintahkan berarti ya itu wajib dijalankan. Kalau Allah melarang berarti wajib ditinggalkan. Baik, sekarang langsung saja kita beralih kepada manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, manfaatnya. Ya. Apa saja manfaat konsumsi makanan yang halal? Satu, merupakan ini manfaat ya. Satu, wujud daripada taat kepada Allah. Wujud taat kepada Allah. Dua, pola hidup yang sehat dan berkualitas. Ya. Yang kedua, pola hidup yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga, nggak ada di dalam buku, nggak ada, cuma diringkas saja halaman 9 itu nggak ada urutannya, tapi kita ringkas saja. Yang ketiga, kecerdasan akan meningkat. Kecerdasan akan meningkat. Kecerdasan akan meningkat. Yang keempat adalah semangat melakukan perbuatan baik. 4 saja ya. Semangat. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang halal, itu ada semangat melakukan perbuatan baik. Ya. Boleh ditulis untuk terangkan dahulu. Yang pertama, manfaatnya adalah wujud kepanggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti ya, orang yang mengkonsumsi, orang Islam yang mengkonsumsi makanan yang halal itu merupakan wujud daripada taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, halo.
bukannya Payanto, bukan Payanto, tapi Allah SWT memerintahkan kita. Payanto diperintahkan, kalian juga diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Berarti kalau kalian makan makanan yang haram itu bukan halal, tapi adalah pembangkangan kepada perintah Allah, betul nggak? Iya, sebaliknya. Kemudian yang kedua, pola hidup yang sehat dan berkualitas. Ya, pola hidup yang sehat dan berkualitas. Jelas manfaat daripada memakan makanan yang halal, pola hidup kita akan sehat dan berkualitas. Sebaliknya kalau kita makan makanan yang haram, maka sakit, pola hidup kita itu sakit dan tidak berkualitas, ya kan? Karena kita memakan makanan yang haram. Tapi kalau kita memakan makanan yang halal, maka pola hidup kita menjadi sehat dan berkualitas. Yang ketiga, kecerdasan akan meningkat. Jadi boleh, mungkin ada yang suka mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan kecerdasan, silakan ya. Tapi yakinilah bahwa makanan yang halal itu bisa meningkatkan kecerdasan. Artinya bisa meningkatkan keberkahan. Ya. Tetapi cerdas belum tentu berkah sebetulnya. Oh bisa sih Pak, banyak orang-orang non-muslim itu cerdas, tapi dia tidak berkah kehidupannya. Jadi yang paling beruntung adalah orang-orang muslim. Kenapa? Karena orang muslim itu bukan hanya cerdas, tapi berkah. Jadi selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini sudah janji Allah. Allah itu akan mengasihi dan menyayangi orang-orang muslim yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebaliknya, orang-orang yang di luar agama Islam, kata Allah, ini kata Allah ya, bukan kata Payanto ya. Dalam basmalah, dia hanya dikasih oleh Allah makanan, rezeki yang berlimpah. Ada orang Islam rezekinya berlimpah, tetapi tidak berkah. Itu di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman kepada Allah tentunya ya, orang yang beriman kepada Allah. Yang terakhir adalah semangat melakukan perbuatan baik. Ya, tentunya kalau kalian memakan makanan yang halal, yang pertama kalian lakukan adalah apa? Ketika ini ada makanan nih di meja makan ada makanan yang halal. Kira-kira adab untuk memakan makanan itu apa? Yang pertama baca doa, minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian pakai adab-adab membaca doa pula setelah memakannya, memulai baca doa, mengakhiri membaca doa. Kemudian makannya juga tidak cepat-cepat, ya kan? Tidak buru-buru. Kemudian ambil makanan yang terdekat dulu, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Baik, itu aja. Ada manfaatnya, ada 4 yang sudah disebutkan tadi. Sampai sini ada yang mau bertanya?